Tolong aku, pesan hantu dari cermin. Di sebuah desa yang tenang di pegunungan, terdapat sebuah rumah tua yang terlupakan. Rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun, dan penduduk desa menghindarinya. Tidak pernah membicarakannya secara terbuka. Mereka hanya berbisik tentang hilangnya keluarga Fujita yang pernah tinggal di sana. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Tetapi dikatakan bahwa keluarga itu menghilang tanpa jejak pada suatu malam, meninggalkan rumah itu begitu saja. Suatu musim dingin, seorang wanita muda bernama Emi pindah ke desa tersebut. Dia mencari tempat yang tenang untuk melarikan diri dari kekacauan hidupnya. Emi menyewa sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggiran desa, tetapi setiap hari dia selalu berjalan melewati desa. Matanya selalu tertuju pada rumah tua yang menyeramkan di kejauhan. Rasanya aneh, seolah-olah rumah itu memanggilnya. Meski ada peringatan dari penduduk desa, rasa penasaran Emi mengalahkan segalanya. Suatu sore, dia memutuskan untuk mengunjungi rumah itu, untuk melihat sendiri seperti apa. Saat dia berjalan menuju pintu, angin berdesir kencang, membuat pohon-pohon tua berderak. Namun, yang mengejutkan Emi, pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, seolah rumah itu mengundangnya untuk masuk. Di dalam, rumah itu gelap dan dingin. Segala sesuatu tertutup debu, dan sarang laba-laba menggantung di sudut-sudutnya. Rumah itu tampak seperti tidak ada yang tinggal di sana selama bertahun-tahun. Namun, di lorong, ada sebuah cermin besar dan tua yang tergantung di dinding. Kaca cermin itu keruh karena usia, dan Emi hampir tidak bisa melihat pantulannya. Saat dia berdiri di sana, menatap cermin itu, dia merasa seperti mendengar sesuatu. Itu adalah bisikan lembut, begitu pelan sehingga dia hampir mengira itu hanya imajinasinya. Lalu dia mendengarnya lagi, lebih jelas kali ini. Suara itu berasal dari dalam cermin, berkata, "Tolong aku." Emi segera menoleh, melihat sekeliling ruangan, tetapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia pikir itu hanya khayalannya, tetapi suara itu datang lagi, lebih keras, "Tolong aku, mereka akan datang untukmu." Emi merasa tidak nyaman. Dia tahu seharusnya pergi. Tetapi entah kenapa suara itu membuatnya tetap tinggal. Dia berjalan sedikit lebih dekat ke cermin, rasa penasaran memaksanya. Saat dia menatap kaca itu, permukaan cermin mulai berubah. Perlahan, sebuah wajah mulai muncul, wajah wanita yang pucat dan penuh kesedihan. Matanya terbuka lebar dengan ketakutan, dan ekspresinya tampak seperti memohon bantuan. Emi mundur selangkah. Tetapi begitu dia melakukannya, wajah wanita itu berkedip, dan sesuatu muncul di belakangnya. Bayangan-bayangan gelap, bengkok, mulai muncul di dalam cermin. Wajah-wajah mereka mengerikan, tersenyum dengan cara yang membuat darah Emi beku. Wajah wanita itu seolah-olah berusaha sekuat tenaga untuk memperingatkan Emi. Mulutnya bergerak, tetapi Emi tidak bisa mendengar kata-katanya. Bayangan di belakangnya semakin besar, dan bisikan itu semakin mendesak, mereka datang untukmu. Ketakutan melanda. Emi berlari menuju pintu, tetapi begitu dia meraih gagang pintu, pintu itu tertutup dengan sendirinya dengan suara keras. Rumah itu semakin dingin, dan udara terasa lebih berat, seolah-olah sedang mencekiknya. Dia tidak bisa bernapas. Dia berbalik lagi ke cermin. Dan wajah wanita itu masih ada, sekarang terlihat lebih ketakutan dari sebelumnya. Emi tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya terasa terperangkap, kaku karena ketakutan. Dia tidak bisa melarikan diri. Tidak bisa berpikir dengan jelas. Dia melangkah lebih dekat ke cermin, tangannya gemetar saat dia meraih kaca itu. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan cermin, sebuah kejutan dingin mengalir melalui tubuhnya. Rasanya seperti cermin itu hidup, dan sedang menariknya masuk. Tiba-tiba, kaca itu bergelombang seperti air, dan Emi merasa dirinya ditarik ke dalam cermin, seolah-olah cermin itu menelannya utuh. Dia berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya mulai memudar, lengan dan kakinya menghilang ke dalam kaca. Dalam sekejap, Emi hilang, terperangkap selamanya di dalam cermin. Beberapa hari kemudian, penduduk desa pergi untuk memeriksa rumah itu, penasaran apakah ada yang berubah. Saat mereka masuk, mereka menemukan rumah itu kosong, tidak ada tanda-tanda Emi sama sekali. Satu-satunya yang tertinggal adalah cermin itu. Mereka menatapnya, dan dengan terkejut mereka melihat wajah Emi menatap balik kepada mereka. Matanya terbuka lebar dengan ketakutan. Mulutnya terbuka dalam teriakan yang tak bersuara. Dia terlihat seperti wanita yang dulu,
terperangkap dan tak berdaya, memohon agar seseorang menyelamatkannya. Sejak hari itu, penduduk desa menjauhi rumah itu. Mereka berkata bahwa cermin itu terkutuk, dan siapapun yang menyentuhnya akan ditarik masuk. Dan setiap malam, bisikan lembut itu masih terdengar di rumah itu. Memanggil siapa saja yang mendengarnya, "Tolong aku,